dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang mereview dan juga saya melakukan polinasi teman-teman. Ini bekas melakukan polinasi, dan mohon maaf saat polinasinya saya tidak bisa membuatkan videonya. Ini hanya saya kasih contoh aja. Setelah saya lakukan polinasi, baru ujungnya ini saya potong, jadi untuk menandakan bahwa ini sudah saya polinasi. Dan ini saya sisakan satu daun dari buahnya teman-teman. Jangan sampai daun ini, jangan sampai ini teman-teman, jangan sampai kepotong. Usahakan sisakan satu daun di belakangnya. Jika teman-teman menyukai video saya, channel saya Heri Petani Indonesia, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami upload bermanfaat buat teman-teman semua. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang melakukan aktivitas biasa di kebun, yaitu sedang melakukan polinasi dan juga melakukan pemangkasan tunas cabang dari daun pertama sampai daun ke-8. Dan alhamdulillah kondisi tanamannya lumayan subur sekali teman-teman. Dan tanaman melon golden alisa ini sekarang memasuki usia 24 hari setelah pindah tanam. Pada waktu pindah tanamnya tanggal 10 Oktober teman-teman, berarti 24 hari setelah pindah tanam. Dan yang kemarin ada jamur, alhamdulillah juga sudah bisa diatasi setelah saya lakukan penyempraian menggunakan fungisida yang berbahan aktif mancozeb teman-teman. Saya tetap memakai satu bahan aktif itu untuk mengatasi serangan jamur, dan alhamdulillah kondisinya sekarang sudah normal kembali, dan jamurnya itu tidak sampai merata ke tanaman yang lain ataupun menular ke tanaman yang lain. Dan untuk tanaman cabenya juga teman-teman bisa lihat semua kondisinya juga sangat subur sekali. Mudah-mudahan sampai finish. Kita sebagai petani tujuannya hanya merawat tanaman sebaik mungkin, mencegah datang-datangnya hama dengan melakukan pembersihan jarak bedengan ataupun got-got yang ada di sekeliling tanaman kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usahakan tunas-tunas ataupun daun-daun di tanaman cabai itu yang di bawahnya dibersihkan. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi tempat sarang-sarang kutu-kutuan, karena tanaman melon dan juga tanaman cabai itu penyakitnya hampir sama teman-teman. Di tanaman melon sendiri juga ada jamur, di tanaman cabai juga ada penyakit jamur. Tanaman melon ada busuk buah, kena lalat buah. Tanaman cabai pun juga sama. Layu fusarium, tanaman melon juga mengalami hal yang sama, tanaman cabai juga. Jadi intinya hampir sama. Kenapa? Kedua tanaman ini saya tumpang sarikan. Saya hanya ingin uji coba bagaimana hasilnya setelah dua tanaman ini yang mempunyai penyakit-penyakit yang susah sekali diatasi. Kalau tanaman cabai ada penyakit keriting, tungo, trip, dan tanaman melon juga ada penyakit kerdil, virus Gemini juga ada. Saya tumpang sarikan. Tujuannya apa? Dengan saya melakukan tumpang sari dengan posisi tanaman yang besarnya sama seperti ini, insya Allah kedepannya saya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tujuan kami adalah bisa apa enggak tanaman melon saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai dengan posisi pohonnya sudah sama-sama besar. Kalau untuk lahan yang pertama, melon Action 88 yang saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai, 95% sudah berhasil karena tanaman melonnya sudah usia 47 hari setelah pindah tanam. Pembentukan netnya pun juga sudah hampir 95%, jadi sudah aman. Walaupun daunnya terserang jamur pun juga tidak menjadi masalah, karena saya menanam tanaman melon ini di lahan hamparan ataupun di lahan terbuka. Dan ini insya Allah di usia 25 hari ataupun 26 hari setelah pindah tanam, saya akan melakukan pemupukan dengan pupuk NPK 1616, kemudian saya tambah KNO3 warna putih.
Dan untuk MKP-nya biasanya saya pergunakan untuk penyepraian. Dan nanti di pemupukan yang ketiga di usia 35 hari ataupun 32 hari setelah pindah tanam, biasanya saya menggunakan kalsium teman-teman. Bisa saya menggunakan CNG ataupun nutrisi-nutrisi lainnya, tujuannya agar tanaman ini bisa menambah kemanisannya. Dan nanti biasanya pemupukan yang terakhir 10 hari setelah mau dipanen, saya menggunakan pupuk KCL dengan cara ditabur. Mungkin cukup jelas penjelasan saya kali ini. Dan ini saya juga sambil melakukan polinasi, maksudnya saat ini saya habis melakukan polinasi dan juga pemangkasan tunas-tunas cabang dari daun pertama sampai daun ke-8. Mudah-mudahan apa yang saya upload ini bisa menginspirasi adik-adik kita, sahabat-sahabat kita, dengan tumpang sari tanaman melon dengan tanaman cabai. Sehabis panen tanaman melon, tanaman cabai juga sudah bisa membuahkan hasil. Jadi intinya ada peran ganda jika kita mempunyai lahan-lahan yang sempit. Lahan 100 meter jika kita tumpang sari seperti ini sama dengan lahan 200 meter. Lahan 1000 tumpang sari seperti ini bisa kita mempunyai lahan 2000 teman-teman. Yang penting kita harus pintar-pintar bagaimana tata cara merawat tanaman tersebut. Jangan saling merugikan tanaman itu. Tanaman kalau kita tumpang sari, tugas kita adalah kedua tanaman itu saling menguntungkan. Dalam arti menguntungkan itu apa? Jangan sampai tanaman cabenya ketutup oleh tanaman melon, agar sinar matahari itu bisa masuk full, kemudian tanaman melon pun juga sama. Yang penting bisa ngontrol itunya aja, insya Allah tumpang sari 100% akan berhasil teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, sharing pengalaman saya pribadi, dan ini juga murni tanaman saya pribadi. Sekali lagi saya jelaskan ke teman-teman semua, saya tidak pernah mengupload tanaman orang lain, karena apa yang saya jelaskan ini berdasarkan apa yang saya lakukan di lapangan. Jika seandainya waktu polinasi dan juga waktu pemangkasan itu saya tidak bisa membuatkan video, bukan berarti itu bukan tanaman saya. Tapi teman-teman bisa lihat video kami sebelumnya, mulai ngaduk pupuknya, mulai mupuk, mulai penyemprotan, itu pun juga sudah saya buatkan videonya teman-teman. Jadi makanya tonton video-video kami juga sebelumnya. Jika teman-teman hanya nonton cuma sekilas aja, insya Allah teman-teman nggak paham apa yang saya maksud, walaupun sebagian besar juga sudah paham. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan budidaya tanaman melon di daerah Bogor yang notabene adalah kota hujan, yang sangat rawan sekali jika kita berbudidaya tanaman melon di lahan hamparan. Tapi apapun itu semua juga tergantung kitanya. Walaupun musimnya itu musim hujan, yang penting perawatan itu bagus, insya Allah tanaman itu juga akan membuahkan buah-buah yang banyak dan tanamannya subur. Terima kasih sekali lagi atas supportnya. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan kepada channel kami, Allah ganti dengan rezeki yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.